Cerita dimulai di pelabuhan Port Royal. Datang pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Lord Cutler Beckett. Tuan Beckett menangkap Elizabeth dan William tepat sebelum pernikahan mereka dilangsungkan. Tuan Beckett menuduh William dan Elizabeth bersekongkol untuk membebaskan seorang bajak laut buronan kerajaan Inggris yang bernama Jack Sparrow. Tuan Beckett juga telah memecat Tuan James dari militer, karena dia menganggap Tuan James terlibat dalam persekongkolan ini. Karena kejahatan ini, Elizabeth dan William pun akan dijatuhi hukuman mati. Di tengah lautan lepas, para awak kapal Black Pearl menunggu Jack Sparrow yang sedang menyelinap di sebuah benteng yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, pasukan benteng tersebut membuang satu persatu peti mati ke lautan. Di salah satu peti mati itu tiba-tiba muncul seorang Jack Sparrow. Jack pun mendayung kembali menuju kapal Black Pearl. Sesampainya di atas kapal, para kru kapal menginterogasi Jack. Mereka bertanya apakah Jack berhasil mencuri sesuatu yang berharga, karena sudah lama mereka hanya berputar-putar di lautan tanpa pernah beraksi mencuri barang berharga. Tiba-tiba kera zombie milik Barbossa muncul, dan mencuri sesuatu dari saku Jack. Setelah berhasil direbut kembali, ternyata benda itu adalah gambar sebuah kunci rahasia. Jack menyebut kalau itu adalah kunci untuk membuka hal yang sangat berharga. Gibbs pun bertanya kemana kita harus mencari kunci itu. Jack lalu membuka kompas miliknya. Terlihat jarum kompas yang terus bergerak tidak tentu arah. Dia pun dengan asal menunjuk arah, mengarahkan anak buahnya untuk segera pergi. Di dalam Port Royal, Lord Beckett menyuruh William datang menghadap. Dia meminta William untuk pergi mencari Jack Sparrow. Dia ingin William bernegosiasi dengan Jack Sparrow agar memberikan kompas miliknya, dan sebaliknya, Jack akan diberi surat izin berlayar dengan bebas, dan juga kalau berhasil, William dan Elizabeth akan dibebaskan. Sedangkan di dalam Black Pearl, Jack masih kesal karena kompas miliknya masih saja berputar tidak tentu arah. Dia pun berjalan masuk ke dalam badan kapal untuk mengambil minuman. Namun di dalam sana, Jack dikejutkan dengan kemunculan seorang pria dengan wajah aneh. Ternyata orang itu adalah Bill Turner, ayah dari William Turner yang telah dikutuk. Tuan Bill bercerita bahwa dahulu setelah dia ditenggelamkan oleh Barbossa, dia diselamatkan oleh sosok bajak laut iblis yang bernama Davy Jones. Sebagai gantinya, Bill rela menjadi budaknya selama 100 tahun ke depan. Maksud Tuan Bill mendatangi Jack adalah karena Davy Jones mengutusnya. Dia menagih janji karena dulu Davy Jones membantu Jack mengangkat Black Pearl dari kedalaman, dan menjadikan Kapten Black Pearl hingga 13 tahun sampai saat ini. Sebelum pergi, Tuan Bill meninggalkan noda hitam di telapak tangan Jack. Itu adalah tanda kalau Jack saat ini sedang diincar oleh Davy Jones. Hal ini membuat Jack panik dan ketakutan. Dia menyuruh semua awak kapal Black Pearl untuk bergegas berlayar pergi menuju daratan. Saking paniknya, Jack tidak peduli dengan topi miliknya yang dicuri oleh kera zombie, dan membuang topi itu ke lautan. Dia hanya ingin segera menuju daratan saat ini juga. Di keesokan paginya, beberapa nelayan menemukan topi milik Jack Sparrow yang mengambang di lautan. Beberapa saat kemudian, dari bawah kapal ada sesuatu yang menyedot kapal itu hingga hancur. Di dalam Port Royal, William menemui Elizabeth yang saat ini sedang dipenjara. William berpamitan untuk pergi mencari Jack Sparrow, karena Lord Beckett berjanji akan membebaskan mereka berdua jika William berhasil mendapatkan kompas milik Jack. William pun akhirnya pergi. Dia memulai pencariannya menuju Tortuga. Sesampainya di Tortuga, William kemudian bertanya kepada semua orang mengenai keberadaan Jack Sparrow. Namun beruntung, ada satu nelayan memberitahunya kalau mereka melihat kapal Black Pearl berlabuh di salah satu pulau di selatan. William pun diantar menuju pulau tersebut. Namun salah satu nelayan itu tidak berani mengantarnya sampai di pantai. William pun terpaksa berenang sendiri menuju pulau itu. Sesampainya di pantai, William melihat Black Pearl yang sedang terparkir tanpa satu orang pun yang menjaganya. William lalu masuk menyusuri hutan mencari Jack dan para awak kapal. Saat sedang mencari, tiba-tiba dari dalam semak-semak muncul penghuni pulau dan langsung menangkap William.
Mereka membawa William menghadap ke kepala suku mereka, yang ternyata itu adalah Jack Sparrow. Di hadapan Jack, William memberitahunya mengenai tujuannya. William hanya meminta kompas milik Jack untuk menyelamatkan Elizabeth, namun Jack tidak memperdulikannya. Jack malah menyuruh penduduk suku untuk memenjarakan William. Di dalam Port Royal, Gubernur Swan membebaskan Elizabeth secara diam-diam. Dia hendak mengirim Elizabeth pergi kembali ke Inggris. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Tuan Mercer, tangan kanannya Lord Becket. Tidak berselang lama, beberapa pasukan datang mengepung delman yang ditumpangi Nona Elizabeth, namun beruntung, Elizabeth berhasil kabur. Di tempat lain, saat Lord Becket sudah kembali di dalam kantornya, dia merasa kehilangan sesuatu di dalam peti penyimpanan. Dia juga merasakan kehadiran orang lain di ruangan itu. Lalu dari belakang muncul Elizabeth yang menodongnya dengan senjata api. Elizabeth memberitahu Lord Becket, jika dia berusaha mencari pulau harta karun dengan menggunakan kompas itu maka usahanya akan sia-sia, karena harta karun itu telah dikutuk. Tapi ternyata, Lord Becket tidak mengincar harta karun itu, dia mengincar sesuatu yang lebih besar dari sekedar harta karun. Elizabeth kemudian memaksa Lord Becket menandatangani surat izin berlayar yang dicurinya dari peti penyimpanan, dan kemudian membawa surat itu kabur dari Port Royal. Di tengah lautan, dua mantan anak buah Barbossa yang bernama Ragetti dan Pintel berhasil kabur dari penjara di Port Royal, dan juga mereka membawa anjing penjaga penjara ikut dengan mereka. Dari kejauhan, mereka berdua melihat Black Pearl yang sedang parkir di tepi pantai. Mereka pun bergegas mendekatinya, mengetahui tidak ada satu orang pun yang menjaga Black Pearl. Mereka berdua pun berniat mencuri kapal itu. Sementara di dalam pulau, semua penduduk suku sedang bersiap-siap melakukan upacara pengorbanan. Di tempat lain, di dalam kurungan yang digantung, William bertanya kepada Gibbs kenapa Jack memenjarakan mereka. Gibbs pun menjawab kalau Jack terpaksa melakukan itu karena suku itu menganggap Jack sebagai dewa. Jika Jack bertindak aneh maka dia juga akan ditangkap. Namun karena penduduk suku sudah terlanjur menganggap Jack sebagai titisan dewa, maka sebentar lagi Jack akan dibakar hidup-hidup untuk membuktikan kepercayaan suku itu. Di tempat upacara, Jack yang ketakutan berlari mencoba untuk kabur. Namun aksinya berhasil ketahuan, alhasil dia pun diikat dan dibawa kembali ke tempat upacara. Di tempat lain, William dan awak kapal yang lain berayun-ayun berusaha meraih tebing untuk membebaskan diri. Setelah berhasil menggapai tebing, mereka pun mulai untuk mendaki. Namun awak kapal di kurungan yang lain terjatuh saat hendak kabur. Hal itu membuat aksi mereka diketahui oleh salah satu anggota suku. Anggota suku itu lalu memberitahu yang lain kalau tahanan mereka mencoba kabur. Semua anggota suku itu pun pergi meninggalkan Jack sendirian. Melihat kesempatan itu, Jack pun kembali berusaha untuk kabur. William dan yang lain menggulingkan kurungan dan kabur menuju arah pantai, lalu mereka terjatuh ke dalam sungai dan menghancurkan kurungan yang menahan mereka. Sementara itu, Jack berhasil melompati jurang namun karena bebannya terlalu berat dia pun terjatuh. Jack jatuh menimpa beberapa jembatan dan akhirnya sampai di tanah dengan selamat. Setibanya di pantai, para awak kapal Black Pearl dan Jack Sparrow tiba tepat waktu. Saat kapal sedang diturunkan oleh Ragetti dan Pintel, mereka pun bergegas naik ke atas kapal. Para penduduk suku pun kecewa telah kehilangan Jack dan yang lainnya. Namun di situ ada anjing yang terus menggonggong akibat ditinggal oleh Jack dan lainnya. Penduduk suku kemudian berubah mengejar anjing itu untuk dijadikan persembahan. Di atas Black Pearl, William memaksa Jack menyerahkan kompas miliknya untuk membebaskan Elizabeth dari penjara. Jack lalu memberitahu kalau dia akan menyerahkan kompas miliknya jika William membantunya merebut kunci seperti yang ada di dalam gambar. William pun akhirnya bersedia demi bisa menyelamatkan Elizabeth. Di tempat lain, Elizabeth menyamar sebagai kru kapal pedagang yang sedang berlayar menuju Tortuga. Sementara itu Jack mengajak William dan yang lainnya naik perahu kecil menyusuri sungai untuk menemui seseorang. Sampailah mereka di gubuk yang ada di tepi sungai, mereka pun memasukinya.
di dalam gubuk ada seorang wanita yang bernama Tia Dalma. Tia Dalma adalah kawan lama Jack Sparrow. Secara mengejutkan, Tia Dalma mengetahui identitas William meskipun mereka belum pernah bertemu. Jack kemudian meminta Tia Dalma untuk membantunya. Dengan imbalan seekor kera zombie yang tidak bisa mati, dia pun dengan senang hati menerima imbalan tersebut. William lalu memperlihatkan sebuah gambar kunci. William bertanya di mana mereka bisa mendapatkan kunci itu. Tia Dalma lalu bertanya kenapa mereka susah payah menemuinya. Apakah kompas milik Jack sudah tidak berfungsi lagi? Karena sebenarnya kompas itu bisa menunjukkan lokasi kunci itu jika orang yang memegangnya benar-benar menginginkannya. Tia Dalma lalu bercerita, kalau dahulu kala, ada seorang bajak laut yang bernama Davy Jones. Dia adalah pelaut yang sangat hebat. Sampai suatu hari, Davy Jones jatuh hati dengan seorang wanita. Meskipun wanita itu tidak menerima cintanya, Davy Jones masih memendam rasa cinta itu, agar tidak merasakan sakit hati lagi. Davy Jones rela mengeluarkan jantungnya sendiri dan menyimpannya di dalam sebuah peti. Kunci yang dicari Jack adalah kunci untuk membuka peti yang berisi jantung Davy Jones. Tia Dalma lalu melihat telapak tangan Jack Sparrow. Semua orang terkejut melihat tanda hitam di tangan Jack. Itu artinya Jack pernah melakukan perjanjian dengan Davy Jones dan kini dia sedang mengincarnya. Tia Dalma lalu mengambil sebuah toples yang berisi tanah. Dia menyebut nantinya tanah itu bisa menolong Jack. Tia Dalma kemudian menunjukkan lokasi kapal Flying Dutchman milik Davy Jones. Singkat cerita, Jack dan awak lainnya sampai di lokasi yang diberitahu Tia Dalma. Mereka hanya melihat sebuah kapal yang telah hancur di depannya. Jack menyuruh William untuk turun ke kapal itu. Lalu Jack sedikit memberi pesan jika bertemu dengan Davy Jones. William pun lalu bergegas turun. Setelahnya, Jack memerintahkan semua awak kapal Black Pearl untuk mematikan lampu. Sedangkan William yang berhasil naik ke atas kapal yang rusak hanya melihat beberapa orang yang sedang ketakutan. Lalu dari dalam lautan, tiba-tiba muncul kapal besar yang sangat mengerikan bergerak mendekati kapal yang hancur. Ternyata itu adalah kapal Flying Dutchman. Monster-monster berwujud mengerikan kemudian menyerang dan membawa semua awak kapal termasuk William naik ke atas Flying Dutchman. Di atas kapal itu, datang sang kapten kapal yang bernama Davy Jones dengan wujud menyeramkan. Dia menanyai satu persatu tahanan yang baru saja ditangkapnya. Jika orang itu tidak takut mati maka Davy Jones akan membunuhnya. Namun jika mereka takut mati maka Davy Jones akan merekrut orang itu menjadi budaknya di kapal Flying Dutchman selama 100 tahun ke depan. Di saat Davy Jones menanyai William, William berkata kalau dia datang ke sana karena diutus oleh Jack Sparrow untuk melunasi hutangnya. Mendengar nama Jack Sparrow, Davy Jones kaget. Sedangkan dari jauh, Jack yang sedang memperhatikan William tiba-tiba didatangi langsung oleh Davy Jones. Davy Jones menyuruh Jack untuk segera melunasi hutangnya dengan menjadi budaknya. Jack yang ketakutan pun meminta keringanan. Davy Jones menjawab jika Jack tidak bersedia menjadi budaknya maka Jack harus menggantinya dengan 100 orang untuk ditumbalkan jiwanya. Kini Jack tinggal mencari 99 orang lagi. Karena William yang ditahan sudah dihitung 1 orang, Davy Jones memberi Jack waktu 3 hari untuk mencari 99 orang tersebut. Davy Jones lalu pergi sambil menghilangkan noda hitam di telapak tangan Jack untuk sementara. Gibbs lalu bertanya bagaimana Jack bisa menemukan 99 orang dalam 3 hari. Jack lalu memiliki ide untuk mencari orang di Tortuga. Jack pun menyuruh untuk segera berlayar menuju Tortuga. Sesampainya di Tortuga, Gibbs langsung melakukan wawancara untuk mencari awak kapal Black Pearl yang akan dikorbankan. Banyak orang yang mendaftar, dari orang tua, pemabuk, hingga para pengangguran. Secara mengejutkan, seorang pria misterius juga ikut mendaftar. Ternyata pria itu adalah Tuan James yang diusir dari pasukan militer Inggris. Menyadari Tuan James ada di sana, Jack pun menyelinap bersembunyi. Tuan James yang marah berusaha menembak Jack karena telah membuat hidupnya hancur. Namun hal itu malah memancing amarah para pemabuk yang ada di sana. Semua orang pun bertarung satu sama lain membuat suasana menjadi kacau.
Namun tidak berselang lama, datang Elizabeth dan ikut bertarung bersama Tuan James. Elizabeth pun akhirnya berhasil menenangkan suasana, dan kekacauan pun terhenti. Di atas kapal Flying Dutchman, William tidak sengaja menjatuhkan meriam yang sedang ditarik. Hal itu membuat Davy Jones marah dan hendak menghukum cambuk William. Bill Turner yang ada di sana kemudian berkata kalau dia bersedia menerima hukuman itu karena William adalah anaknya. Namun Davy Jones tidak peduli, dia tetap berniat menghukum William. Davy Jones menyuruh Bill Turner untuk mencambuk anaknya sendiri sebanyak 5 kali. Setelah hukuman itu dilakukan, Bill meminta maaf pada William. Bill memberitahu jika hukuman itu dilakukan oleh orang lain pasti akan terasa lebih menyakitkan. Di dalam kapal, William memberitahu ayahnya kalau dia ada di sana mencari kunci yang ada di dalam gambar. Secara mengejutkan muncul sosok dari dinding kapal yang memberitahu William kalau kunci itu masih disimpan oleh Davy Jones hingga saat ini. Namun orang itu tidak memberitahu tempat penyimpanannya dan segera kembali ke dinding. Di Tortuga, Elizabeth dan Tuan James mendatangi Jack Sparrow. Elizabeth bertanya di mana William berada saat ini. Jack lalu memberitahunya kalau saat ini William sudah menjadi kru kapal Davy Jones. Jack lalu bertanya, apakah Elizabeth benar-benar ingin menyelamatkan William? Elizabeth pun menjawab iya. Jack lalu memberitahu kalau di luar sana ada sebuah peti yang berisi jantung Davy Jones. Siapapun yang memiliki jantung itu bisa memerintahkan Davy Jones untuk melakukan apapun yang dia inginkan termasuk menyelamatkan William. Jack lalu menunjukkan kompas miliknya, menunjukkan arah di mana peti itu berada jika orang yang memegangnya benar-benar menginginkan hal tersebut. Elizabeth pun bersedia memegang kompas itu, dan secara mengejutkan, kompas itu berhenti bergerak dan mengarah ke suatu tempat. Melihat hal itu, Jack menyuruh anak buahnya untuk bergegas berlayar ke arah yang sudah ditemukan. Elizabeth dan Tuan James yang diterima menjadi kru kapal Black Pearl pun ikut dalam misi itu. Sedangkan di atas kapal Flying Dutchman, William melihat awak kapal yang sedang bermain dadu. William pun berujar ingin menantang Davy Jones untuk bermain dadu dengannya, dan secara mengejutkan, Davy Jones datang ke hadapannya dan menerima tantangan William. Davy Jones bertanya apa taruhannya. William pun menjawab jika dia kalah dia bersedia menjadi budak Davy Jones selamanya, namun jika dia menang, Davy Jones harus menyerahkan kunci rahasia miliknya. Davy Jones pun bingung dari mana William bisa tahu mengenai kunci itu. William kembali menantang Davy Jones berani atau tidak. Davy Jones pun langsung menunjukkan kunci yang dia simpan di balik tentakelnya. Mereka berdua pun langsung mengocok dadu. Namun secara mengejutkan, Bill juga ikut dalam permainan ini. Tidak disangka, di sini Bill yang memiliki angka yang paling kecil. Dia pun kalah dan akibatnya dia akan menjadi budak Davy Jones untuk selama-lamanya. Davy Jones lalu berkata kalau dia akan membebaskan William jika mereka berlabuh di darat setahun lagi. Setelah Davy Jones pergi, William memberitahu ayahnya kalau dia tidak peduli menang atau kalah. William hanya ingin tahu di mana lokasi kunci itu disimpan. Malam harinya, di saat semua orang tertidur pulas, William menyelinap masuk ke dalam ruangan Davy Jones. Dia mengambil kunci di balik tentakelnya. Setelah berhasil mengambilnya, William menyelinap pergi dengan dibantu oleh ayahnya. Sebelum pergi, William berjanji akan membebaskan ayahnya dari perbudakan Davy Jones. Di atas kapal Black Pearl, Elizabeth memperlihatkan surat izin berlayar yang dibuat oleh Lord Beckett. Jack langsung sadar kenapa Lord Beckett sangat menginginkan kompas miliknya. Pasti dia ingin menguasai lautan jika dia berhasil mengendalikan Davy Jones. Di tempat lain, William berhasil diselamatkan oleh kapal pedagang yang sebelumnya dinaiki oleh Elizabeth menuju Tortuga. Salah satu awak kapal lalu datang, memberitahu ada kapal aneh bergerak mendekat. Sedangkan di atas kapal Flying Dutchman, Davy Jones mengikat Bill dan memberitahunya bahwa dia akan melihat anaknya terkoyak dimakan hewan peliharaan Davy Jones yang bernama Kraken. Dari jauh, William melihat Flying Dutchman ada di sana. Beberapa saat kemudian, kapal yang dinaikinya mulai bergetar dari bawah kapal, lalu muncul tentakel-tentakel raksasa yang menyerang semua orang.
sementara William bergelantungan di atas layar. Tentakel-tentakel raksasa itu meremuk dan menghancurkan kapal tersebut. Beruntung William berhasil melompat tepat waktu dan segera menyelamatkan diri. Setelah berhasil menghancurkan kapal tersebut, Davy Jones menyuruh anak buahnya membunuh semua awak kapal yang selamat, namun dia tidak sadar kalau William berhasil selamat dan bersembunyi di kapal Flying Dutchman. Davy Jones kemudian menyuruh anak buahnya bergegas menuju pulau, di mana dia menyimpan peti miliknya itu sebelum didahului oleh Jack Sparrow. Jack dan lainnya akhirnya sampai di daratan sebuah pulau. Mereka segera menyusuri pulau itu mencari lokasi keberadaan peti dengan menggunakan kompas. Setelah beberapa saat mencari, mereka akhirnya menemukan lokasi peti tersebut. Jack dan Tuan James pun mulai menggali. Di pinggir pantai, Davy Jones dan pasukannya ternyata juga sudah sampai di sana. Karena Davy Jones tidak bisa menginjakkan kakinya di tanah untuk 10 tahun lagi, dia menyuruh pasukannya untuk merebut peti miliknya dari tangan Jack Sparrow. Jack akhirnya menemukan peti itu, namun tiba-tiba dari belakang William muncul. Elizabeth pun merasa senang karena akhirnya bisa bertemu dengan William lagi. Di sini William yang marah memberitahu Elizabeth kalau Jack telah menjebaknya dengan menjadikannya budak Davy Jones. Mengetahui hal itu Elizabeth pun marah dengan kelakuan Jack. William yang mempunyai kunci petinya lalu akan membuka peti itu. Dia berniat membunuh Davy Jones dengan menusuk jantungnya agar kutukan ayahnya terbebas. Namun Jack segera mencegahnya, karena Jack ingin Davy Jones tetap hidup dengan alasan tertentu. Tidak disangka, Tuan James juga berniat mencuri isi peti itu untuk diserahkan kepada Lord Beckett. Tuan James ingin nama baiknya dikembalikan. Mereka bertiga pun akhirnya bertarung satu sama lain. Raggedy dan Pintel yang berada di sana curiga dengan isi peti itu. Mereka menganggap isinya pasti sangat berharga. Berhubung peti itu tidak ada yang menjaga, mereka berdua mencoba mencurinya. Namun Elizabeth yang melihatnya segera mengejar mereka. Terlihat monster-monster anak buah Davy Jones mulai bergerak. Sementara itu, Jack, William, dan Tuan James masih terus bertarung satu sama lain. Elizabeth akhirnya berhasil menghadang Raggedy dan Pintel. Namun tidak berselang lama, pasukan Davy Jones muncul. Mereka bertiga yang ketakutan pun kabur meninggalkan peti itu. Sementara itu, Jack berhasil mendapatkan kunci itu. Jack membiarkan William dan Tuan James berputar di dalam roda raksasa sambil terus bertarung. Melihat salah satu anak buah Davy Jones sedang berlari membawa peti, Jack lalu melempar monster itu dengan kelapa. Setelah berhasil mengambil petinya, Jack lalu membuka peti itu, dan benar sekali isinya adalah jantung Davy Jones yang masih berdetak. Jack lalu mengambil jantung itu dan kembali meninggalkan peti itu bersama kuncinya. Raggedy dan Pintel yang masih dikejar para monster kembali membawa peti itu. Jack yang sudah tiba di perahu dengan cepat memasukkan jantung Davy Jones ke dalam toples yang berisi tanah miliknya. Anak buah Davy Jones kemudian muncul dan menyerang Jack. Lalu Elizabeth, Raggedy dan Pintel juga tiba di pantai. Mereka masih terus menjaga peti itu. Tidak berselang lama, William dan Tuan James akhirnya kembali juga ke pantai. Di saat semua orang sibuk bertarung, Tuan James mengambil surat izin berlayar di dalam perahu. Lalu melihat tanah yang berantakan dan toples yang mencurigakan, akhirnya Tuan James mengetahui jantung itu ada di sana dan segera mengambilnya. Raggedy dan Pintel akhirnya tiba di perahu dan segera menyimpan peti itu untuk dibawanya pergi. Namun William datang dan menghadangnya. Saat melihat peti itu sudah terpasang kuncinya, William curiga. Saat akan dibuka, dengan sengaja Jack memukul William hingga pingsan. Di saat kelompok Jack terkepung, Tuan James berinisiatif membawa peti itu kabur untuk mengalihkan perhatian. Semua anak buah Davy Jones pun pergi mengejarnya. Melihat kesempatan ini, Jack mengajak yang lain untuk kembali ke atas Black Pearl. Di tempat lain, Tuan James akhirnya terkepung. Dia akhirnya mengembalikan peti itu kepada anak buah Davy Jones dan segera berlari masuk ke dalam hutan.
Setelah Jack dan yang lain berhasil kembali naik ke atas kapal Black Pearl, tiba-tiba muncul kapal Flying Dutchman dari dalam lautan. Dengan santainya Jack menyuruh yang lain tenang, karena dia memiliki barang yang Davy Jones inginkan yang berada di dalam toples. Jack mencoba bernegosiasi, namun Davy Jones tidak peduli. Ia menyuruh anak buahnya untuk bersiap menembak Black Pearl dengan meriam. Semua orang pun panik. Kapal Black Pearl mencoba menghindar, namun beberapa tembakan Flying Dutchman berhasil mengenai Black Pearl. Karena Black Pearl adalah kapal tercepat di dunia, mereka pun berhasil kabur menjauhi kapal Flying Dutchman. Menyadari sudah tidak mungkin lagi dikejar, Davy Jones memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Kraken. Tiba-tiba kapal Black Pearl berguncang hebat membuat toples milik Jack terjatuh dan hancur. Jack pun akhirnya baru sadar, ternyata jantung milik Davy Jones sudah tidak ada di sana. William sadar kalau mereka sedang diserang oleh Kraken. Dia pun menyuruh orang-orang untuk menyiapkan meriam. Dari bawah kapal muncul tentakel-tentakel besar bergerak menuju atas. William pun memerintahkan untuk menembak tentakel-tentakel itu dengan meriam. Aksi ini berhasil membuat makhluk itu turun kembali ke laut. Namun William sadar kalau Kraken akan kembali menyerang mereka. William pun menyuruh awak kapal mengumpulkan semua bahan peledak untuk menyerang Kraken kembali. Di saat yang lain sedang sibuk, ternyata Jack Sparrow yang ketakutan malah kabur sendirian. Beberapa saat kemudian Kraken kembali muncul dan mencabik-cabik Black Pearl. Di atas perahu, Jack melihat Black Pearl yang sedang menderita, dia pun bimbang. William yang membawa bahan peledak segera memancing tentakel itu. Di saat peledak sudah siap, William menyuruh Elizabeth untuk menembak peledaknya, namun tiba-tiba Kraken menariknya. Beruntung dia diselamatkan oleh Raggedy. Di saat Elizabeth akan mencoba menembaknya lagi, tiba-tiba muncul Jack Sparrow yang kembali. Jack pun segera menembak peledak itu tepat setelah William berhasil turun. Serangan itu berhasil membuat tentakel-tentakel itu hancur dan kembali masuk ke dalam laut. Menyadari kalau Kraken akan kembali lagi, Jack menyuruh semua orang agar pergi meninggalkan kapal Black Pearl menuju daratan. Di saat yang lain sudah turun, Elizabeth mendekati Jack. Dia lalu mencium Jack. Dari jauh William melihatnya dan merasakan kecemburuan. Namun ternyata, Elizabeth sengaja melakukannya agar bisa memborgol tangan Jack di tiang kapal. Elizabeth sadar kalau Kraken hanya mengejar Jack bukan yang lain. Menurut Elizabeth ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Saat Elizabeth berada di perahu, dia memberitahu yang lain kalau Jack ingin mengorbankan dirinya sendiri di atas kapal Black Pearl agar yang lain bisa selamat. Semua orang pun percaya dengan omongan Elizabeth. Mereka pun pergi meninggalkan Jack seorang diri. Beberapa saat kemudian, setelah Jack berhasil melepaskan borgol dari tangannya, muncul Kraken yang marah. Dengan gigi yang banyak dan mengerikan, Kraken itu langsung menelan Jack dan kapal Black Pearl bersamanya. Dari jauh semua awak kapal melihat kapal Black Pearl yang dimakan Kraken. Davy Jones yang melihat hal itu menyebut kalau hutang Jack padanya telah lunas. Davy Jones pun menyuruh anak buahnya membuka peti miliknya. Namun ternyata, peti itu kosong. Davy Jones pun kembali mengamuk menyebut nama Jack Sparrow. Jack Sparrow! Di tempat lain, Tuan James datang menemui Lord Beckett. Dia meminta kepadanya untuk mengembalikan jabatannya seperti semula. Dia pun lalu menyerahkan jantung Davy Jones ke hadapan atasannya itu. Sedangkan para awak kapal Black Pearl memutuskan pergi menyusuri sungai menuju kediaman Tia Dalma. Setelah sampai di sana, Tia Dalma tahu semua awak kapal Black Pearl sedang bersedih karena kehilangan Kapten Jack Sparrow. Tia Dalma pun memberitahu kalau Jack belum mati, dan ada satu cara untuk mengembalikan Jack Sparrow. Tia Dalma lalu bertanya, apakah mereka semua bersedia berkelana ke ujung dunia untuk mengembalikan Jack Sparrow dan kapal Black Pearl seperti semula? Semua orang kompak menjawab kalau mereka bersedia melakukannya.
Tia Dalma lalu memberitahu untuk menjalankan misi ini mereka butuh sosok kapten yang berpengalaman menyusuri lautan untuk memimpin misi ini. Tia Dalma kemudian menyuruh seseorang untuk keluar. Ternyata orang itu adalah Kapten Barbossa yang sudah kembali menjadi manusia yang akan memimpin mereka berkelana ke ujung dunia. Dan akhirnya, film pun selesai. Oh, tell me, what's become of my...